Halo, selamat siang semuanya. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini kita ada schedule jam 1 ya. Kita tunggu Bapak Ibu untuk bergabung bersama kita. Ini terkait dengan pengisian si BIMTA yang mungkin beberapa dari kita masih ada yang bingung. Nanti akan di-guide oleh Pak Budi untuk si BIMTA ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tidak mengisi di si BIMTA nanti tidak bisa ujian. Jadi baru bisa keluar jadwal ujian setelah teman-teman melakukan proses pengisian si BIMTA. Oleh sebab itu, semua yang saat ini sudah mengajukan tesis, kita undang untuk ketemu bersama ya. Baik, kita tunggu dulu sebentar lagi, mungkin 5 menit lagi akan kita mulai ya, sambil menunggu Bapak Ibu hadir. Terima kasih. Baik, ini sepertinya sudah banyak yang hadir. Apa kita bisa mulai, Pak Budi? Bisa Ibu? Oke, baik. Pak Budi sudah ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya buka saja ya, Pak Budi ya. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu pengampu di 2 di Magister TP. Yang saya banggakan, semua teman-teman di sini yang saat ini sudah atau bersiap mengurus tesis atau sedang tesis atau hampir menyelesaikan tesisnya. Hari ini teman-teman semua akan dipandu oleh Pak Budi untuk pengisian si BIMTA. Seperti apa pengisiannya? Karena ini sangat penting menjadi persyaratan untuk ujian. Sini juga matur nuwun Bu Kris, Pak Puji, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah berkenan hadir. Karena ini nanti terkait dengan Bapak Ibu dosen, eh, terutama terkait tentang persetujuan di si BIMTA. Jadi kalau Bapak Ibu dosen belum menyetujui, nanti si BIMTA-nya belum bisa dilanjutkan.
Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada bocor sedikit, saya nggak pakai headset soalnya. Eh, kita akan langsung memulai saja untuk efektif ya. Jadi memang di Sibimta ini sedikit saya sampaikan bahwa kebijakan terbaru dari universitas adalah teman-teman semua harus mengisi Sibimta sebagai persyaratan untuk pengajuan uji. Nah, syarat ini kemudian teman-teman yang magister gitu ya diharapkan mengisi dan kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing sudah menyetujui. Kalau sudah di, nah prosesnya teman-teman mengisi kemudian dari departemen oke kan untuk dikirimkan ke para pembimbing ya, Pak Budi ya. Setelah itu baru pembimbing bisa melakukan tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalnya yang mendesak mau ujian, bisa dilakukan dengan cara mengisi dulu si BIMTA-nya, kemudian menyampaikan ke Pak Budi bahwa saya sudah isi si BIMTA untuk segera diteruskan ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Begitu ya. Baik, langsung saja mungkin Pak Budi bisa langsung memberikan tutorial bagaimana proses si BIMTA ini sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti untuk memberikan persetujuan karena nanti tidak bisa ujian kalau Bapak nggak ngasih persetujuan. Monggo silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Kadep, Bu Bruna. Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu di sini ya. Kita mau mainan si Bimta. Ini bagian dari syarat untuk teman-teman ujian. Sekarang syarat ujian S2 itu harus melalui sistem bimbingan online, di mana akan ada empat instrumen yang harus Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa lakukan supaya bisa lancar sampai dapat jadwal ujian. Oke, saya coba screen share untuk alamat si Bimtanya. Si Bimta ada di laman bimbingan.unj.id, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini adalah langkah yang dilalui oleh oleh mahasiswa ya. Pertama teman-teman buka si Bimta lalu mengajukan permasalahan. Nanti kalau sudah mengajukan permasalahan akan muncul di sini di tempatnya admin ya. Bisa terlihat ini sampel nih contoh ya. Di sini ada ini akun dari admin prodi. Di sini ada nama, name, judul sama pendamping, pembimbing, maaf, Is- pembimbing. Di sini tidak terlihat, Bapak. Sudah terlihat belum? Belum. Tidak terlihat Oke, untuk contohnya. coba yang ini. Terlihat? Ini ya. Ya, terlihat. Nah, ini dia. Ini akunnya admin untuk prodi teknologi pembelajaran. Persetujuan masalah ada di prodi ya. Di sini akunnya nanti kalau teman-teman sudah mengajukan masalah ya bisa konfirmasi ke admin ke saya nanti kita klik setuju. Teman-teman biasanya itu apa namanya pembimbingnya nggak diisi biasanya. Nah, itu diisi dulu sesuai sama SK yang sudah diberikan. SK dosen pembimbing. SK dosen pembimbing biasanya sudah saya informasikan di grup masing-masing angkatan. Nah, nanti kalau sudah, silahkan teman-teman untuk mengisi persetujuan, mengisi masalah. Nanti kalau sudah kita approve, nanti kalau sudah masuk, sudah approve, tinggal menghubungi dosen pembimbingnya.
Kita kembali ke langkah ya. Kalau sudah nanti teman-teman tinggal menghubungi dosen pembimbing ya untuk langkah masuk ke pra proposal. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa untuk menghubungi dosen pembimbingnya kalau sudah mengajukan masalah ya untuk proposalnya. Lalu nanti kalau sudah di-approve oleh dosen pembimbingnya. Ketika sudah di-approve, teman-teman akan masuk ke menu bimbingan pra proposal. Kalau sudah masuk ke pra proposal, nanti akan seperti ini. Nah, ini masuk ke sini. Ini yang ujian proposal ya. Sini nanti jadwalnya akan muncul. Teman-teman kalau sudah dapat jadwal ujian pra proposal bisa langsung ke proses selanjutnya yaitu mengisi ini. Konsultasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya, yaitu ngisi bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, sama lampiran. Nanti diunggah satu persatu ya. Sini diunggah satu persatu. Lalu kalau sudah kembali ke dosen pembimbingnya, nanti di cross check. Setelah itu teman-teman unggah proposal utuh. Itu nanti kalau sudah teman-teman akan dapat jadwal ujian pra proposal. Untuk prodi TP ya S2 TP tidak ada ujian pra proposal ya. Jadi langsung istilahnya bebas karena tidak ada ujian pra proposal. Langsung masuk ke ujian. Di sini ujian. Nah, ini. Jadi di TP itu nggak ada sempro. Nggak ada seminar proposal, tapi langsung masuk ke ujian. Tapi di Sidimta itu harus dilewati sebagai syarat untuk teman-teman bisa ujian basis. Ini contoh Mbak Umi Hani, ya, ini sudah masuk ke penjadwalan ujian. Nanti kalau sudah masuk sini, tinggal konfirmasi ke Mas Arief di admin S2. Mas Arief posisi ada di lobi lantai 1 Gedung Muhammad. Nah, nanti bisa konsultasi, bisa konfirmasi ke Mas Arief di sana. Atau via WA juga bisa. Begitu kalau sudah selesai, tinggal menunggu jadwal. Terus nanti akan dihubungi oleh Mas Arief via WA sama email. Bapak Ibu juga dapat. Saya rasa begitu, teman-teman dan Bapak Ibu. Mungkin kita kasuistik ya. Jadi kalau ada permasalahan, ada apa mungkin bisa ditanyakan, silahkan. Monggo, jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mbak Kris. Berarti di Sbimta kita tidak mengisi jadwal bimbingan, nggih? Mengisi.
Ya. Mengisi boleh, tidak boleh. Yang jelas harus diisi bimbingannya. Bimbingannya harus diisi. Jadi kalau tidak bimbingan, kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebentar, saya coba kasih contoh. Harus diisi, Mbak Kris. Jadi jadwal bimbingan harus diisi. Begitu, mungkin ada yang lain, silahkan. Pak Budi mohon izin bertanya boleh? Silakan kalau ada yang mau share screen, silakan. Mungkin bisa tahu teman-teman posisinya di mana supaya kelihatan. Silakan. Siapa nih? Izin share screen gitu Pak. Silakan, silakan. Sebentar. Bapak apakah sudah terlihat? Sudah? Oke. Ini saya sudah di bagian sini. Ini Pak yang saya mau pertanyakan eh di bagian pengajuan proposal ini sudah terunggah, namun tombol unggah pengajuan proposal ini masih aktif. Apakah artinya harus mengunggah file lain begitu Pak? Apa memang sudah di sini? Sudah cukup yang diunggah sebelumnya begitu? Kan ujian praproposal. Ini sudah, Mbak. Ini sudah cukup. Coba di bimbingan. Ya, Di sini. Ini, proposal. Ya. ya, Itu ini unggah enggak. materi bimbingan. Ya. Nah, itu ada. Coba diklik materinya. Klik Itu ada materi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia. Oke. Jadi bab Saat- satu deskripsinya apa, terus diunggah. Bab 2 deskripsinya apa, diunggah. Berarti ini deskripsi ketika bimbingan begitu Pak? Ketika bimbingan Oke. Lalu untuk file materinya berarti per per bab ya? materi, itu kan ada bab satu, Oh, materi ini. bab 2 ya per materi. Oke. Terus lanjutnya yang ini Pak, ini ada keterangan maaf SK pembimbing belum terbit. Maksudnya bagaimana ya? Karena Mbak tadi belum ini, belum selesai prosesnya. Di Oh, berarti ya, setelah ini prosesnya gitu. ini belum selesai. Oh, oh, Ya, setelah ini. Baik. Oke. begitu Mbak Alia. Jadi Terima kasih. nanti kalau itu sudah selesai tadi ya bab 1, 2, 3, 4, 5 bab 1, 2, 3 sama apa Lampiran. tadi daftar pustaka dan lampiran sudah di-upload, terus konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Nanti dosen pembimbingnya memberikan komentar, lalu Mm-mm. semuanya sudah, terus nanti konfirmasi ke Mas Arief. Nanti baru muncul SK. eh, Iya. untuk itu tadi baru proposal ya. Nanti bisa Oke. diproses ke Mas Arief. Nanti kalau sudah Mas Arief selesai, bisa masuk ke tahap untuk menyusun apa penjadwalan ujian. Nanti Untuk menunya materi, beda lagi. ya. Untuk materinya tadi yang diisi bab 1, 2, 3 saja, Pak. Bab 4, 5-nya pripun? Karena tadi kan proposal. Proposal ya? Oh, enggak. Ya, nanti menunya beda lagi kalau sudah dapat persetujuan ujian pra proposal. Iya. Oh, baik, baik. Berarti nanti otomatis muncul untuk menu barunya begitu, Pak. Kalau misalkan, Otomatis muncul. oh, baik, Pak. Begitu, ada lagi? Silahkan.
Jadi teman-teman Izin yang bertanya, Pak. istilahnya apa kalau mau enak tuh jejer sama pendampingnya, sama pembimbingnya. Jadi ketika ingin upload, terus jejer sama atau komunikasi dengan pembimbingnya. Jadi pembimbingnya langsung approve, approve gitu. Terus untuk materi bab 1, 2, 3 yang di pokoknya bimbingannya itu dicatat. Siapa tahu diperlukan untuk upload di si Bimta. Izin bertanya, Pak. Silahkan Mbak Yusrilia. Ya. Berarti mulai proses awal pengajuan, pengajuan judul, permasalahan, proposal sampai nanti apa ujian itu kita lewat Sibinta semua. Semua lewat si Bimta. Hmm. Ya, Ya, terima kasih, Pak. G. Silahkan. Untuk file apa istilahnya? File alur ada di sini, G. Di bimbingan UNJ nanti sebelum masuk login, sini ada alur pengajuan apa ini. File yang tadi bisa dipelajari. Secara garis besar untuk alur si Bimta itu seperti ini. Secara garis besar, ya. Teman-teman mahasiswa punya judul, terus judulnya disetujui, ya. Terus bimbingan, izin gini. Nah, di sini yang eh prodi TP itu apa tidak ada sempro ya di sini ya. Jadi pengajuan ujian proposal itu kan kita nggak ada. Makanya langsung di istilahnya di bypass sama nanti Mas Arief ketika teman-teman tadi sudah memasukkan materi bab 1, 3 lampiran sama daftar pustaka. Nanti kalau sudah langsung masuk ke sini ke penerbitan SK pembimbing. Jadi alur yang pengajuan, jadwal ujian proposal ya yang sampai ke penerbitan SK pembimbing itu di bypass sama Mas Arief. Lalu untuk validasi ya ini opsional ya. Validasi instrumen sama validasi media ini opsional. Di Sibimta ndak ada. Nah, nanti tadi yang Mbak siapa tadi? Mbak yang pertanyaan tadi ya. Bimbingan penyusunan naskah. Nah, di sini ketika semuanya sudah siap untuk sudah selesai proses ujian proposalnya, nanti menunya berubah. Ada bimbingan penyusunan naskah. Nanti yang diminta untuk upload di Sibimta beda lagi. Di sini nanti. Terus konfirmasi untuk perizinan pengajuan ujian, lalu pengajuan ujian. Nanti mulai dari sini ya, pengajuan ujian sampai penjadwalan ujian itu sama Mas Arief, admin S2. Itu nah, proses dari pengajuan proposal sampai penyusunan pembimbingan naskah itu teman-teman komunikasinya antara dosen, pembimbing dan mahasiswa. Begitu. Jadi kami admin prodi istilahnya hanya melakukan persetujuan di pengajuan masalah di sini. Di sini tinggal ngeklik hijau aja udah. Tinggal hubungannya nanti teman mahasiswa sama dosen pembimbing. Kami admin prodi hanya ngecek si mahasiswa dengan dosen pembimbingnya itu sesuai tidak dengan SK-nya. Kalau tidak, kita tolak, lalu kami hubungi untuk memperbaiki dosen pembimbing. Nah, ini kayak contoh ya, ini Pak Wahyu Budi ini dia belum, Pak Wahyu belum istilahnya memberikan dosen pendamping, belum saya approve.
Ini baru masuk nih Mbak Novi sama Mbak Cita barusan ini. Ini belum di-approve. Nah, nanti kalau saya coba ya, ini kalau ada Mbak Cita. Mbak Cita ada. Hadir, Pak. Nah, kita coba ya. Baik, Ini Pak. udah sesuai ya dengan Prof. Asri. Iya, sudah, Pak. Sesuai SK ya. Ini saya oke. Waduh, Hmm, kelihatan ternyata. oh, kelihatan nggak apa-apa iya. Di sini Oke, kelihatan. oke, baik. Bisa ditambahkan ya Mbak populasi sampel sama ininya? Oh, untuk sampel penelitiannya, Pak. Ya, ditambahkan. Gitu ya. Sama lokasi Iya, Pak. dilengkapi. Nah, ini sekalian ya. Teman-teman Kalau ya nanti untuk yang penelitiannya kemarin itu ini, Pak, nggak ada implementasinya. Jadi cukup oh di gitu. tahap ke-9. Jadi Paling nggak bagaimana ada baiknya? lokasinya ini, Mbak. Oh, gitu. Baik. Ini saya ini dulu ya. Diperbaiki dulu ya, Mbak. Nanti kalau udah coba dihubungi lagi. Oke, Pak. Terima Nanti kasih. teman-teman silahkan diisi semua apa yang diminta oleh si Bimta. Diisi semua ya, teman-teman. Silahkan nanti diisi judul, permasalahan dan lain-lain. Silahkan diisi. Nanti kalau sudah kita approve. Ini contoh, ini S1. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini S1. Oh, S1 aja komplit. Gitu nggak, teman-teman? Nah, ini seperti ini. Ini kan udah oke, tinggal kita simpan. Ini udah oke. Admin dari Prodi sudah mensetujui. Nah, hilang ya, sudah tidak ada. Itu tinggal tadi mahasiswa sama dosen pembimbingnya. Begitu kalau dari Prodi approve-nya. Yang lain-lain nanti tinggal jenengan masukkan apa yang diminta di si Bimta untuk unggah macam-macam tadi. Terus nanti kalau sudah menghubungi dosen pembimbing. Begitu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Oh, bentar ya, Kak. Ada pertanyaan di kolom chat. Bimbingan menyusun naskah harus berapa kali diisi, Pak? Silahkan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Kalau di si Bimta itu satu kali cukup. Dua kali, tiga kali, lebih dari cukup silahkan. Kalau di si Bimta kan sebagai syarat, itu cukup satu kali. Bisa untuk melanjutkan proses ujian. Tapi kalau dari dosen pembimbingnya minta lebih dari itu, silahkan. Izin Mas Budi, J, kok saya pernah dengar itu minimal 16 kali, Pak, Mas. perkuliahan 16 Seluruh kali seluruhnya, seluruhnya, seluruhnya. seluruhnya gitu loh. Seluruhnya. Ya, jadinya simpang siur maksudnya gitu loh. Seluruhnya. Saya pernah dengar hanya 6 kali, seluruhnya itu dari judul sampai anus itu sampai 16 kali. Saya nggak, karena simpang siur gitu, Mas. Gitu. Yang benar gimana, Mas? Kalau dari si Bimta itu satu kali cukup. Kan tadi saya kembalikan. Dosen pembimbingnya bagaimana? Gitu. Tergantung dosen pembimbingnya. Kalau dari si Bimta satu kali cukup sampai bapak teman-teman itu proses ujian. Itu satu kali cukup. Yang penting kan ini si Bimta ibaratnya step by step. Jadi step ini harus dilalui sebelum masuk ke step berikutnya. Begitu. Nggih, matur Jadi nuwun. kalau dosen pembimbingnya harus 6 kali, harus 7 kali, nggih, nderek. Itu kan kewenangan dari dosen pembimbingnya. Begitu, Ibu. Nggih, Mas, matur nuwun, Mas. Eh, Nggih. Ibu Kris nggih. Nggih, Mas, leres, Mas. Oh, nggih. Nggih gitu, Ibu. Jadi tergantung. Tidak ada ketentuan berapa kali. Yang jelas kalau di Sibimta satu kali cukup untuk sampai teman mahasiswa itu ujian. Selanjutnya, monggo, derek. Nggih, nggih. J. Mas Siva, di Sibimta mewadai terkait pengajuan tanda tangan lembar persetujuan izin solusi untuk mahasiswa RPL. Tidak ada, Mas. Di Sibimta tidak ada pengajuan tanda tangan persetujuan. Untuk teman-teman mahasiswa RPL nanti silahkan menghubungi Mas Arief untuk pengesahan persetujuan.
Jadi itu kan ada lembar persetujuan ya. Nah, itu kalau teman-teman mahasiswa RPL bisa menghubungi Mas Arief, nanti Mas Arief yang proses. Begitu Mas Siva. Terus Mas Khairul, rekaman ulang deh. Oh, baru gabung. Japri aja nanti bisa, Mas. Gitu, teman-teman, monggo Bapak Ibu, silahkan. Untuk teman-teman mahasiswa yang belum punya dosen pembimbing, silahkan menghubungi ke Orprodi atau ke admin. Bisa, silahkan. Bagi teman-teman yang belum punya dosen pembimbing untuk angkatan 2024 ke bawah, 24, 23, 22. Silahkan. Pak Budi, permasalahan saya sudah lengkap. Oke, Mbak Cita, kita cek lagi ya. Ini ya Mbak, ini biar teman-temannya apa istilahnya, ini loh prosesnya seperti ini. Izin share ya Mbak Cita. Baik, Pak. Ya, ini dia tadi Mbak Cita, kita sudah lihat ya baru sedikit yang diisi. Sekarang Mbak Cita sudah mengisi beberapa. Kita coba lihat. Ini dari akun admin ya, si Bimta punya admin Prodi. Tampilannya seperti ini. Saya coba klik jempol hijau. Nah ini dia. Ini bro. Aku mau. Gitu ya, ini judul permasalahan. Udah keluar semua ya. Tadi kan belum ada nih. Terus lokasinya udah ada. Ini kita simpan ya, Mbak Cita. Nanti coba dicek. Ini Baik, saya Pak. approve, saya simpan. Sudah, Pak. Kepencet. Ini loading, bentar. Ah, ini dia. Coba Mbak Cita cek akun si Bimtanya dengan dosen Sudah Prof. approval, Pak. Asri. Sudah muncul ya? Sudah. Ya, munculnya tadi sama seperti punyanya siapa tadi? Mbak Kris apa ya? Jadi ada kolom-kolom yang harus diisi. Ada apa tadi? Bab 1, bab 3, bab 2 gitu. Ini Mas Siva, coba ya. Oke. Pembimbingnya Prof. Bayu. Coba dicek ya, Mas Siva. Siapa, Pak? Terima kasih. Ji. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini alur sistem Sibimta secara umum tadi ya. Maksudnya saya kuliah.
Baik, silahkan teman-teman, Bapak dan Ibu, mungkin ada kasus tersendiri yang jelas untuk kegiatan bimbingan online merupakan syarat dari fakultas nih, untuk teman-teman bisa istilahnya lulus ujian si- menggunakan si BIMTA. Ada lagi nih, siapa nih? Pak Bude. Si BIMTA berapa durasi menunggu jadwal sidang keluar? Itu sidang itu dari Mas Arief. Jadi ketika sudah selesai, teman-teman mengisi, bentar. Teman-teman kan tadi udah ngisi ya, sudah selesai ngisi. Terus durasinya berapa lama sampai bisa untuk mendapatkan kabar ini hari ini saya ujian. Itu nanti dicek dulu kelengkapan semuanya ya. Persyaratannya dicek dulu sama Mas Arief. Nanti ketika sudah teman-teman akan mendapatkan email dan dihubungi via WA untuk jadwal ujiannya. Durasinya tergantung dari Dewan pengujinya nanti yang mengatur dari admin Mas Arief. Mohon diperhatikan teman-teman, mohon diperhatikan untuk persyaratannya. Di sini agak rancu di sini. Saya coba share ya. Di sini agak rancu, tapi mohon diperhatikan. Ujian tesis ada di laman VIP ya. Akademik pelayanan S2. Terus ujian tesis. Nah, ini dia. Mas Arief akan melihat ini ya, dokumen persyaratan, mengisi form ini dan sebagainya. Nih, ini yang agak rancu di sini. DHS, KRS, ya. Ternyata ini dimasukkan di dalam tesisnya. Gitu ya. Nih, gitu nanti mohon dicek ya untuk persyaratan. Silahkan teman-teman untuk persyaratan ujian dicermati satu persatu di sini. Layanan agak di laman VIP layanan S2. Nah, ini dicermati mulai dari ujian tesis, silakan nanti dicermati. Gitu, teman-teman. Gitu ya, Mbak Jamilah. Jadi untuk selesai pengisian Cibimta sampai berapa lama durasi sidang keluar itu nanti tergantung dari persyaratan yang dikirim ke fakultas. Nanti akan dicek oleh Mas Arief. Kalau lengkap, tinggal nunggu. Paling lama seminggu, paling lama kalau lengkap. Kalau nggak lengkap, biasanya dihubungi untuk segera melengkapi. Saya coba ke Chris, Chris Shirley. Sama seperti tadi ya, Mbak Chris, ini saya akan ACC untuk pengajuan masalahnya. Nanti kalau sudah silakan menghubungi dosen pembimbingnya. Sudah di-approve, Mbak Chris? Baik, monggo. Teman-teman, ada pertanyaan lain? Silahkan. Izin Pak Budi. J, Pak Sinten. Eh, saya Pak. Oh, Mas Siva, silakan. Ya. Eh, ini saya kan tadi sudah mengajukan judul. Nah, kebetulan rencana nanti baru bimbingan itu setelah ini begitu. Nah, Nggih. apabila nanti juga ada Nggih, monggo. perbaikan judul, itu Ya, apakah harus mengajukan permasalahan lagi atau bagaimana? permohonan judul.
Ini kan saya sudah mengajukan Tadi kan sudah masuk permasalahan ya, tadi. Ya, sudah sudah masuk di di-approve Sibinta. sama jurusan sama prodi begitu. Ya, Nah, jika nanti terkait bimbingan sama dosen pembimbingnya, kemudian harus ada perubahan, itu apakah juga diajukan lagi atau bagaimana? perubahan Pengajuan tadi baru. ini Mas, untuk kan tadi permasalahannya sudah nggak? Untuk Sudah. perubahan selanjutnya nanti bisa langsung di Sibimta, di Sibimtanya. Jadi nggak perlu ngajuin lagi. Nanti kalau ngajuin lagi, prosesnya dari awal lagi. Gitu. Jadi langsung aja si- tinggal posisi mahasiswa sama dosen pembimbingnya. Gitu Mas Ivan. Jadi nggak perlu ngajuin permasalahan lagi. Biar cepet. Berarti berarti bisa ya Bapak. Jadi misal tiba-tiba setelah kita mengajukan itu, kemudian sudah di-approve sama prodi, terus di setelah bimbingan itu karena mengetahui hal apa atau apa begitu dari dosen Ya, pembimbing sehingga penelitiannya diubah begitu. ya. Apakah itu tidak tidak perlu mengajukan lagi atau bagaimana? Tetap lanjut? Lanjut aja Mas. Biar cepet. Prosesnya biar cepet. Dilanjut aja. Nanti kan yang penting rekapannya untuk perubahan itu kan muncul di komentar pembimbing. Oh, gitu. Baik, baik. Gitu. Baik, Pak. Gitu Mas Terima Ivan. kasih, Pak. Jadi biar cepet aja istilahnya nggak usah ngajuin lagi. Kalau ngajuin lagi balik lagi dari awal. Disarankan seperti itu. Siap, siap, Bapak. Terima kasih. J. Untuk syarat dilampirkan di file tesis ada foto wisuda yudisium. Itu yang melakukan. Syarat apa nih Mas Yoga? Anu Pak, tadi kan yang dilampirkan di apa file tesis yang untuk Mas Arif ada foto ya, foto yudisium atau wisuda gitu loh Pak, di bawah sendiri. Itu fotonya yang menggunakan alma mater atau yang pakai hem putih polos itu aja Pak? Itu untuk syarat ujian. Oh iya, tadi yang ada DHS, kemudian Ya, apaan itu, terus yang terakhir ada foto kalau nggak salah Pak. oke. Ini ya Mas Yoga sebentar. Oke, monggo. Foto mahasiswa. Foto mahasiswa mengikuti ketentuan foto yudisium. Ya, Oh, ya. jadi ketentuannya sudah tahu fotonya kayak apa? Belum Pak, belum. Kayaknya ada di syarat yudisium. Di service coba Mas nanti ya. Baik Pak, terima kasih Pak Itu Budi. ada ininya, ada apa namanya yang berdasi, bersanggul itu ada. Nanti coba dicek. Baik Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Yang jelas fotonya foto syarat wisuda itu. Siap Pak Budi, J. matur nuwun. Gitu Mas Yoga ya. Baik Pak Budi, matur nuwun. Hmm. Monggo silahkan teman-teman. Atau mungkin Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Dari Prof Har mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo Prof. Sudah cukup, Mas. Oh, Sudah J. cukup. Sudah clear penjelasan J. Mas. J. Yang jelas ketika dari Prodi sudah approve itu apa ya? Menyetujui ya. Itu nanti tinggal teman-teman mahasiswa menghubungi atau berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya.
posisinya seperti apa yang harus dilakukan, itu bisa dicek di si Bimta. Jadi kalau mau enak, Pak saya mau bimbingan, Bu mau bimbingan. Nah itu kalau bisa jejer, kalau nggak janjian. Supaya ketika teman-teman melakukan sesuatu di si Bimta, Bapak Ibu dosen itu sudah siap untuk melakukan istilahnya bimbingan. Entah itu mengkomentari atau menyetujui, approve, jempol hijau gitu ya. Jadi kalau sudah janjian nanti prosesnya cepat gitu. Nanti kalau sudah sampai ke ujian pra proposal, teman-teman tinggal menghubungi Mas Arief ya, admin S2 fakultas. Nanti tinggal kalau itu udah selesai, muncul menu baru untuk unggah atau melakukan proses pendaftaran ujian. Gitu. Nanti kalau sudah sampai situ cepat. Terus tipsnya setiap bimbingan dicatat, diketik. Jadi setiap bimbingan itu diketik, dicatat, dibuat apa ya? Kayak logbook gitu loh. Jadi nanti ketika mungkin Bapak Ibu butuh komentar apa, teman-teman sudah punya, Pak, untuk mengomentari ini loh kemarin. Bapak komentar seperti ini, Ibu komentar seperti ini. Karena setiap bab ketika bimbingan itu harus ada feedback dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Tidak diisi bisa sih, cuman ya agak agak apa istilahnya kurang bagus ketika nanti dicek. Jadi mohon dari teman-teman setiap bimbingan ya itu diketik, dicatat sebagai logbook. Nanti ketika Bapak Ibu ingin mengisi komentar, tinggal diberikan saja filenya. Gitu. Itu cuman tips dan trik biar cepat. Begitu ya. Silahkan teman-teman atau Bapak Ibu jika yang ini apa ada pertanyaan lagi kami persilahkan. Izin Pak Budi, J, Mas. ini tadi kan saya sudah disetujui oleh Prodi dan Ya, kebetulan ini saya cek di Zoom dosen pembimbing saya sepertinya belum hadir. Jadi nanti saya perlu menghubungi beliau dulu begitu ya Bapak agar pada menu pengajuan proposal ini muncul untuk upload proposalnya begitu. Begitu kan Bapak? pembimbingnya siapa? Masih Pak? Prof Bayu. Prof Bayu. Kita coba ya, Mas. Kita coba. Baik, Iya, supaya apa kita punya gambaran. Prof Bayu nggih? siapa Pak? Prof Har mohon izin nggih ini buka akun. Nggih. Nggih, baik. Ini istilahnya apa ya? Oke, Gambaran dari teman mahasiswa, admin sama dosen pembimbing. Tadi teman coba Mas Siva bisa share screen, Mas. Mas Siva bisa share screen? Baik Bapak. Ya, isinya apa? Maksudnya tampilan di si Bimtanya seperti apa? Ini saya padu padankan dengan yang di admin, mahasiswa sama dosen pembimbing. Nah, ini dia ya. Ini Izin Bapak, punyanya apakah Mas sudah Siva, ini? nggih. Tadi kan sudah di-approve dari Prodi istilahnya ya. Di sini posisinya sudah approve. Sekarang posisinya ada di dosen pembimbing. Ini Mas Siva nggak bisa ngapa-ngapain nih. Coba deh Mas. Iya, tidak bisa Pak. Ya ini ya, Saya Mas Siva cek di nggak bisa pengajuan ngapa-ngapain proposal nih juga belum di si ada. Bimtanya. Soalnya sama pembimbingnya belum di approve. Belum di apa? Ya di approve disetujui. Ini Mas Siva baru begini. Mas Siva nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oke, sudah coba Mas. di approve melalui Mas G. Mas Budi aja, J. nggak Ini apa-apa karena ini beliau posisi nggak ada. mahasiswa seperti ini Ki, nggih, teman-teman Oke, Bapak Ibu. Oke, Mas, terima kasih. Bisa ditutup, Mas Ya, Siva. terima kasih Bapak. Share screen-nya bisa ditutup. Oke, tadi punya Mas Siva. Sekarang saya mohon izin
ke dosen pembimbing. Ya, Mas Siva, siapa tadi? Siva. Ah, ini ya. Siva Mas Septian. Siva Ya, Pak. Septiano. Di punyanya, ini punya dosen pembimbing ya. Mohon izin. Si Bimta Prof. Hmm. Sugeng Bayu. Ini kan nggih. Ini kondisi di pembimbing. Nah, di sini pembimbing harus izinkan pengajuan proposal. Hmm. Nah, nanti Mas Siva ke Prof. Bayu nggih. Gitu nggih, Mas Ya, Siva. diklik aja Oh, Mas Budi. diklik. Ya, Izin ya, ya, Prof. ya. Karena Minta izin. Pak Bisa ya. Bayu luar kota. Ya, Nggih. Ini saya jadi Prof. Bayu. Waduh. ya, ya, nggak Mas Siva apa-apa. minta klik nggih Saya untuk izinkan. nggih. Izinkan pengajuan proposal ini saya klik. Dosen pembimbing sudah mengklik. Anda yakin? Oke. Wah, Karena dibuka. Pak terima kasih dibuka coba. untuk Prof. Prof Budi Bayu Prof Wahyono. Budi Waduh. Bayu. G. Sekarang saya Baik, pembimbing sudah menyetujui ya, Mas. Pembimbing sudah menyetujui nggih, Mas Siva? Oke. Sekarang siap. share lagi punyanya Mas Siva kayak apa. Posisinya pasti udah berbeda. Coba, Mas. Ya, sudah berbeda. Ya, coba di-share, Mas, biar Bapak Ibu tahu. Ya, biar kelihatan. Ini pengalaman buat Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi istilahnya cuman gini-gini loh, Pak. Dosen mahasiswa, dosen mahasiswa. Nah, ini posisi Mas Siva sudah bisa unggah proposal. Coba Mas, diklik. Sudah punya Wah, proposal? langsung gini ya. Masih dalam tahap ini Bapak baru ngobrol-ngobrol sama Prof Bayu. Sebenarnya sudah, cuma belum komplit. Sudah, cuman belum komplit. Sebentar. Nanti bisa direvisi nggak ya? Dihapus nggak bisa Mas, ganti file gitu. Nanti unggah lagi, ganti file nggak bisa. Harusnya bisa, Bro. Biasanya bisa. Dicoba, Mas. Mas Baik, Siva, dicoba, Mas. ini Diunggah. formatnya PDF. Oke. Mintanya apa coba di situ? Coba unggah, Mas. Sepunyanya jenengan. Baik, sebentar. Sepertinya Word atau PDF mau, Mas. Dicoba, Mas Siva. Baik, Bapak. Oh, share-nya hilang. Ditutup. Sebentar, Bapak. Oh iya, ya. Nyiapin filenya dulu. B. Nah, ini sudah ya. Sudah ya, Mas Siva ya. Sudah, Bapak. Oke. Coba sekarang ke situ, Mas. Maaf. Ke bimbingan pra-proposal. Bimbingan pra-proposal. Ya, itu dia. Coba diklik unggah materi bimbingan, Mas. Sebentar, Mas. Sebentar. Disilang dulu, Mas. Maaf. Teman-teman, ya, itu ada judul translate ya. Jangan lupa diisi judul translate-nya nanti ya, Mas Iba. Mohon izin. Silakan nanti judul translate-nya diisi.
Terus sekarang ke unggah materi bimbingan di yang biru Oh, itu, yang di bawah, sini ya Pak ya. yang bawah, G, yang bawah Mas, G. Nah, itu seperti posisi seperti yang tadi punyanya siapa ya? Tadi yang Mbak Alia. Ah, bab satu, coba Mas. Di situ. Diklik dulu Mas materinya. Nanti kan kelihatan. Iya. Nya, ini dilihat dulu apa yang harus diunggah. Coba Mas, sebentar. Yang enggak, yang bab satu dulu Mas. Bab materinya dulu. Coba materinya dulu. Nah, tipsnya ini yang harus dipersiapkan ya, bab satu, bab 2, bab 3, lampiran sama daftar pustaka. Jadi kalau teman-teman biasanya kan bikin jadi satu file toh itu, bab satu, 2, 3, lampiran daftar pustaka jadi satu file. Nah, ini dipecah, dipisah-pisah. Bab satu sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri ya. Nanti kalau sudah deskripsinya diisikan eh, hasil konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu. Nanti kalau sudah semuanya terisi, klik simpan, konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Nanti tampilannya beda lagi. Begitu. Begitu nggih, teman-teman? Oh, izin Bapak, berarti alurnya itu setelah kita sebenarnya pengajuan tadi, pengajuan Ya, masalah, itu ya. ke menu ini dulu ya Bapak? Atau langsung ke Sebelum pengajuan ke proposal? menu itu tadi harus ke dosen dulu, Mas, ke dosen pembimbing. Oh, baik. Ya toh? Tadi kan nggak bisa ngapa-ngapain nih jenengan, ya kan? Nah, Iya. ke Oh, pembimbing masih dulu bisa. Masih bisa untuk Bapak. approve. Nanti kalau sudah bisa muncul itu. Baik. Nanti mahasiswa mengisi tadi yang bimbingan proposal di dosen pembimbing itu juga akan muncul. Gitu. Sementara di sini di tempatnya pembimbing, dosen pembimbing ini belum muncul. Tidak ditemukan unggah data materi dari mahasiswa karena mahasiswa belum melakukan pengisian bab satu, bab 2 tadi. Oh, baik. Begitu, Mas Siva. Siap. Ini sepertinya juga bisa diubah Bapak. Bisa cek bisa. Kalau bisa silahkan. Cuma nggak bisa dihapus masalahnya. Nj. Menu hapusnya tidak ada. Tapi bisa diubah. Ya, bisa diunggah beberapa kali kok Mas itu. Iya. Baik. Ji. Ya, terima kasih Bapak. Ini dari saya cukup. Jadi begitu Mas Siva dan teman-teman. Jadi kalau sudah di-approve oleh eh, admin prodi atau dari prodi, itu nanti tinggal teman-teman mahasiswa ke dosen pembimbingnya masing-masing. Begitu. Itu tadi salah satu contoh. Jadi prosesnya apa? Tinggal dosen, mahasiswa, dosen, mahasiswa, dosen, mahasiswa. Tipsnya ketika bimbingan itu dicatat bab satu, bab 2, bab 3. Jadi dicatat. Nanti ketika dosen pembimbing butuh file untuk mengisi komentar, teman-teman bisa memberikan. Gitu. Cuman tips aja. Kan harusnya yang memberikan komentar dosen pembimbingnya. Kalau di tempatnya pembimbing harusnya dosen pembimbing. Cuman tips dari apa ya? Tips dari saya istilahnya. Itu si mahasiswa ngetik. Jadi nanti si dosen pembimbing ketika ingin memberikan komentar tinggal apa memasukkan hasil dari pembimbingannya. Begitu teman-teman, Bapak Ibu. Izin menyampaikan, Pak. J, monggo Pak. Saya belum bisa menambahkan pendamping, Pak. Ini apa keluar-keluar terus, Pak? Muter-muter. Sebentar, Pak siapa tadi? Wahyu, Wahyu. Oh, Pak Wahyu. Sekedap nggih, Pak Wahyu. J.
Nggih, Pak Wahyu dicoba nggih Pak di akun admin ini belum ada dosen pembimbingnya. Coba nanti dilengkapi sama dosen pembimbingnya sesuai sama yang diinformasikan kemarin nggih Pak? Pak Nggih, Pak. Wahyu. Itu nggih, dicoba. Nggih. Nanti kali nggih Pak, ini belum bisa Pak. Nggih. Tidak apa-apa Pak, nanti bisa menghubungi admin. Nggih, ini sejak beberapa hari kemarin karena kok muter-muter terus gitu kan. Oh, silakan. Nggih, makasih nggih Pak. Nggih, sama-sama. Monggo, teman-teman, Bapak Ibu. Mas Budi, izin tanya Pak. Silakan Mas Afrizal. Monggo. Berarti kalau sudah pengajuan judul tinggal ya Pak, tinggal menunggu asisten pembimbing ya nanti ya. Pengajuan apa tadi? Pengajuan masalah. Pengajuan masalah. Oh, yang tadi itu. Oh, kalau masalah ke prodi dulu. Sudah. Mana? Siapa jenengmu siapa? Rizal. Oke, sebentar, tak cek ya. Oke, siap. Cek, Mas Afrizal Denanta. Dosen pembimbingnya siapa, Mas? Prof Har. Oke, ini sudah, Mas. Sudah saya oke ya. Baik. Nah, sebentar. Cek dulu. Oke, cek. Lokasi, oke udah. Oke. Sudah, Mas. Mas siapa tadi? Mas Afrizal udah ya. Oke. Coba ini sudah dari prodi sudah disetujui. Nah, nanti tinggal jenengan sama dosen pembimbingnya. Oke, siap. Gitu. Oke, ya. Siap, Mas. Terima kasih. Stepnya seperti tadi, nggih. Jadi jenengan ke pembimbing, nanti pembimbingan memberikan apa, tinggal bolak-balik gitu aja. Oke, baik. Oke, Mas. Yang agak ribet memang ketika teman-teman itu sudah sampai ke pra proposal, itu harus ke Mas Arief. Nanti kalau misalkan sudah menghubungi Mas Arief belum connect, hubungi saya. Nanti Mas Arief yang saya hubungi. Gitu ya. Jadi jangan udah hubungi Mas Arief. Pak Budi kok saya berhenti di sini, nggak gimana-gimana. Oke, nanti coba ke sini biar saya follow up ke Mas Arief. Oke, baik Pak. Siap. Makasih nggih. Sami-sami Mas Afrizal. Monggo, teman-teman yang lain mungkin ada permasalahan ketika ada sesuatu besok ya, ketika ada permasalahan kendala bisa menghubungi admin. Di Japri bisa, di telepon belum tentu, di Japri aja. Begitu, teman-teman, ada pertanyaan lain atau Bapak Ibu, silahkan. Ada hal yang harus diperhatikan oleh evaluator terkait Mas Budi. Prof. Ani, monggo. Untuk mahasiswa saya bimbingan saya aman, ini tak kliki kabel. Oh, ya. Nanti teman langsung ke Ani, ya, tinggal menunggu respon dia untuk mengunggah dan seterusnya itu. Oke. Harus Prof. Saya pantau terus ini. Siap. Matur nuwun Prof Ani. Begitu teman-teman dari Prof Ani itu sudah di approve. Nanti tinggal silahkan proses selanjutnya. Mas Afrizal baru saja saya approve.
Matur nuwun, Halo, Prof. ya, silakan segera dilanjut ya, Mas Afri. Nggih, Prof. Baik. Ini harapan saya angkatan 2022 sudah sedikit nggih. Karena masa studinya tinggal semester genap tahun depan. Jadi monggo nanti teman-teman yang angkatan 2022 ya, silahkan berinteraksi aktif dengan dosen pembimbingnya supaya tahun depan itu selesai. Ya, jadi masanya tinggal semester depan, tinggal 1 semester untuk angkatan 2022. Angkatan 2023 sama 2024 jangan mencontoh 2022. Ya, jadi jangan lama-lama kuliah, cepet-cepet aja. Terus S3, kuliah S3, kuliah belajar lagi. Ini Ya, kayaknya jadi, mengingatkan sendiri juga ya Om, oh Om iya nih Budi Bu, ini. biar nyari temen ini Bu. Oke. Gitu ya, silahkan yang angkatan 2022 ya, waktunya tinggal 1 semester, semester depan, sama semester ini ya. Terus angkatan 2023, 2024 silahkan berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosennya, dosen pembimbing ya, supaya cepat lulus. Amin, amin, wah. Oke, untuk singkatnya, teman-teman, mungkin ini istilahnya saya rangkum gih untuk alur bimbingan online. Jadi yang pertama, teman-teman itu mengajukan permasalahan ya. Permasalahan dalam artian apa yang ingin diteliti. Terus nanti silakan menghubungi admin atau koor prodi. Biasanya langsung ke admin sih. Ya, langsung ke admin. Jadi menghubungi saya ya, ke admin. Mas, saya sudah mengajukan apa permasalahan. Oke, nanti kita approve kayak tadi dikasih jempol hijau ya. Nanti kalau sudah teman-teman unggah bimbingan pra proposal ya. Terus ACC dosen pembimbing lagi lanjut ke tahap berikutnya mengajukan proposal. Nah, ini dia yang penting dijadwalkan seminar proposal. Jika sudah ada sempro ya akan dilengkapi untuk melengkapi dokumen. Sementara di S2TP kan nggak ada sempro, tapi harus tetap mengikuti alur yang ada di Sibimta. Makanya di sini mungkin yang nomor 3 nih, 34 ya, ini agak ribet. Karena tidak ada prosesnya, tapi harus melakukan tindakan di Sibimta. Ya, setelah muncul jadwal sempro ya proposal, dosen pembimbing akan menyetujui menjadi pembimbing. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu dosen pembimbing atau mahasiswanya mengingatkan untuk pembimbing ngeklik jempol hijau. Nah, di menu bimbingan. Silahkan nanti diingatkan, saya sudah proses, saya sudah sampai sini, Bapak Ibu. Kalau nggak diklik, dia nggak jalan-jalan. Terus SK dari fakultas muncul di Sibimta, ya. SK dari fakultas muncul di Sibimta, ya. Nanti kalau sudah lanjut ke tahap mahasiswa melakukan proses pembimbingan. Jadi unggah-unggah materi, ya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Selanjutnya, kalau sudah siap untuk ujian, nah dosen pembimbing lagi. Nah, teman-teman mengingatkan lagi, mengklik siap ujian di menu bimbingan. Terakhir, ya, mahasiswa mengajukan bebas teori. Bebas teori disiakat. Nanti kalau sudah proses disiakat, otomatis akan eh, bebas teorinya akan hijau. Terus lanjut untuk unggah naskah di menu penjadwalan ujian. Ini rangkuman dari alur si Bimta. Mungkin nanti teman-teman atau teman-teman yang sudah
melakukan proses ujian dengan si Bimta, paling enggak seperti ini prosesnya. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan atau akan tanya di lain waktu, kami persilahkan untuk selanjutnya. Monggo Prof. Har atau Bu Kadep, Bu Dona, Oh, kami izin Pak kembalikan. Budi, Nggih, nggih, Cinten menika. mungkin perlu sekali Oh, lagi, ini saya nggih. masih ada satu yang Gimana Mas Siva, silakan. izin saya share lagi, Bapak. Ya, silakan, silakan Mas Siva. Yang di bagian ini, Bapak, bagian unggah materi bimbingan, Ya, tadi deskripsi ini kan terkait dengan catatan apa aja yang ada di ketika setelah bimbingan, begitu ya, Bapak? ya, bab 1. Nah, untuk yang ini, untuk yang diupload ini adalah materi yang sudah direvisi atau yang apa adanya sebelum dibimbing. Apa adanya bisa, materi yang sudah direvisi bisa. Oh, begitu. Karena Bapak Ibu bimbing itu bisa lebih dari 1. Nanti di bimbingan, Mas. Di bimbingan itu lebih dari 1. Oh, begitu. Berarti setelah kita berikan catatan di sini terkait Nggih. apa yang dosen pembimbing sampaikan, kemudian di sini alangkah lebih baiknya materi yang sudah direvisi, begitu ya, Bapak, yang Ya, baik. gitu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Coba Mas Siva di menu bimbingan. Menu bimbingan. Oh, karena ini belum muncul ya. Belum. Nanti di menu bimbingan itu ada banyak. Ada banyak. Ada beberapa itunya. Berapa kali itu ke rekap. Oh, kalau sudah di Iya, sini, Bapak. iya. Bapak. Kalau sudah di situ nanti ke rekap di situ. Jadi untuk deskripsi sama file materi yang diunggah, monggo. Mau yang baru atau yang sudah, mau yang lama yang baru belum diapa-apain sama yang sudah direvisi, silahkan. Baiknya yang sudah direvisi. Ya, baik. Ya. Terima Karena kasih, ini Bapak. kan baru tahu teman-teman melakukan di sini kan belum lama. Sementara proses pembimbingnya sudah beberapa tahun yang lalu. Gitu. Ya tahu mending yang file yang terakhir aja. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Itu masih Pak. Nggih. Monggo ada yang lain? Kalau tidak ada, kami kembalikan ke Prof. Har atau Bu Kadep, silakan. Matur sembah nuwun. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi teman-teman mahasiswa, saya kira sudah clear ya. Meskipun begitu, manakala ada sesuatu yang menjadikan teman-teman masih belum jelas, bisa disampaikan ke saya atau ke Pak Budi atau ke Bu Dona ya. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan siang hari ini, kegelisahan teman-teman sudah mulai terurai ya. Setidaknya sudah ada solusi, dan tolong sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang hari ini tidak hadir kalau menghadapi masalah berkait si BIMTA untuk segera menanyakan ke Mas Budi atau ke Bu Dona atau ke saya gitu ya, karena akhir-akhir ini terutama mahasiswa yang masa studinya tinggal beberapa bulan itu sangat risau ya. Bahkan kemarin alhamdulillah dengan saya sampaikan ke Mas Budi terselesaikan, mahasiswanya ada di Uzbekistan apa ya Mas Budi ya, dan akhirnya selesai juga dan sudah terjadwal ujian. Tadinya bingung, mungkin saya bisa lulus karena kok prosesnya terasa rumit. Sebenarnya tidak rumit ya, tidak rumit, sangat mudah ya. Memang karena ini transisi ya, tentu banyak hal lah yang harus diurai ya. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Budi. Mari kita akhiri rapat Zoom siang hari ini dengan doa syukur, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Oke, Pak Budi, Prof. sama-sama. Har. Oke, Mas ya.
Teman-teman semua semangat, Bapak Ibu dosen terima kasih sudah berkenan hadir. Sami-sami. Teman-teman yang sedang tesis semangat, semoga lancar Semangat, semuanya. semangat. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih, Prof. Jadi kalau